Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oreo Kelanda di channel Media Jadiah. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke semua media yang kamu punya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang riba. Apa sih riba itu? Ayo next, kita ke video selanjutnya. Riba berasal dari kata bahasa Arab yaitu raba, yang sinonimnya nama wazada, yang artinya tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, riba adalah aqdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumit tamathuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khiri fil badalaini au ahadihima, yang artinya riba adalah akad atas iwad atau penukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syarak pada waktu akad atau dengan mengakhirkan atau menunda kedua penukaran tersebut atau salah satunya. Dasar hukum larangan riba yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 278. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zadu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Hikmah dilarangnya riba. Yang pertama, riba menyebabkan permusuhan antar individu yang satu dengan individu yang lain dan menghilangkan jiwa tolong-menolong di antara mereka. Yang kedua, riba terbentuknya kelas elit yang tanpa kerja keras mereka mendapatkan harta seperti benalu yang setiap saat menghisap orang lain. Yang ketiga, riba merupakan wasilah atau perantara jadinya penjajahan di bidang ekonomi, di mana orang-orang kaya menindas orang-orang miskin. Yang keempat, dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga, pembagian atau macam-macam dari riba. Menurut jumhur ulama, riba terbagi kepada dua bagian. Yang pertama riba fadli dan yang kedua riba nasi'ah. Sedangkan menurut Syafi'iyah, riba terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama riba fadli, yang kedua riba yadi, dan yang ketiga riba nasi'ah. Yang pertama riba fadli. Menurut Imam Syafi'i, riba fadli adalah ya fadli bi ayyazida ahadul iwadaini wa minhu riba fardi, yang artinya riba fadli adalah tambahan atas dua benda yang ditukarkan, termasuk di dalamnya riba qardi. Contoh dari riba fadli ini yaitu menukarkan 10 kg beras ketan dengan 12 kilo beras ketan. Yang kedua, riba yadi. Riba yadi adalah menurut Ahmad Ar-Ramli, riba yadi adalah riba yadi bi ayyufariqa ahaduhuma majlisa
aqdi qabla taqabudi, yang artinya riba yadi terjadinya dengan berpisahnya salah seorang dari dua pihak dari majelis akad sebelum barang diserahkan. Yang ketiga, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan barang atas utang di dalam barang yang ditakar atau ditimbang ketika berbeda jenisnya. Contohnya saja seperti menjual 1 kg kurma yang penyerahannya langsung di majelis akad dengan 1 kg kurma yang penyerahannya tempo atau tidak di dalam majelis akad.